Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami bertiga di sini ingin mempresentasikan tugas UTS kami, yaitu matkul inspeksi las. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri, nama saya Bintang Fatra Matuah dengan NIM 21090121140133. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya perkenalkan nama saya Davin Ijaz Rahman dengan NIM 21090123120003. Perkenalkan, nama saya Renaldi Usurman Baringbing dengan NIM 210 90 123 140 145. Oke, dari tema kita di sini tuh adalah ultrasonic test. Mungkin kita langsung pertanyaan yang paling dasar kali ya. Kenapa sih Prof Yuti harus pakai frekuensi tinggi gitu dari 2 sampai 5 MHz tuh kenapa? Oh, ini pertanyaan buat saya dulu atau buat Mas Davin dulu? Mungkin salah satu bisa jawab duluan. Kalau saya dulu aja ya. Jatuhnya kayak gini loh Mas, kan frekuensi tinggi itu bisa diibaratkan tuh kayak pulpen. Ujungnya tuh kecil dan hasil di tintanya juga tuh yang nggak lebar lah. Tapi kalau frekuensi rendah tuh kayak kuas. Kuas kan lebar kan hasilnya. Dan kuas tuh jangkauannya luas. Lebih luas. Ya, karena dia lebih lebar. Tapi itu buat nanti hasilnya itu detailnya itu blur. Beda sama pulpen. Sama kayak yang hasilnya tadi yang saya bilang tipis dan juga tajam. Itu tuh gunanya buat nemuin retak kecil di plat kapal. Kita tuh perlunya tuh yang presisi yang tajam. Bukan yang jangkauannya cuma jauh tapi itu nggak presisi. Jadi kita nggak tahu nanti hasilnya kayak gimana. Oke, analoginya mulai dicerna ya. Asik juga nih. Oke, mungkin kita langsung pembahasan nomor 2 gitu ya. Kalian sendiri tuh pada tahu nggak sih peran cairan koplen tuh kayak gimana sih sebenarnya? Di ultrasonic test. Iya. Oke, mungkin bisa dijawab sama Mas Davin. Oke, saya akan jawab nih Mas. Oke. Kayak koplen itu tuh sangat vital gitu. Koplen itu jembatannya. Nah, gelombang suara hampir tidak bisa lewat gitu udaranya. Terus habis itu tanpa koplen itu kayak ibarat kita teriak nih di dalam ruang yang kedap suara, terus gelombangnya mental semuanya. Oh, Terus nggak memantul ada, berarti ya? ya? Memantul, nggak ada yang masuk tuh ke material. Oke, gitu ya. Oke, mungkin lanjut pertanyaan ketiga ya. Dari beberapa teknik UT, mana yang jadi senjata andalan buat di galangan kapal? Yang lebih sering dipakai gitulah dibuat galangan kapal. Itu ada sih Mas, namanya tuh teknik pulsa echo. Kenapa kita bilang kayak gitu? Karena itu efisien banget. Itu cuma perlu satu prop aja, dan itu Satu prop? ya. Jadi itu dia dengan satu prop ini dia tuh bisa langsung kirim sinyal, terus echonya tuh kedengeran. Kayak kita nelpon aja, ngomong langsung denger aja balasannya. jadi Nggak kayak- perlu jeda lagi, nggak ada delay. No delay lah ibaratnya kalau bahasa anak sekarang. Oke. Selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi nih. Mengapa kalibrasi UT nggak bisa ditawar-tawar? Oke, saya yang jawab ya. Oke, boleh. Heeh. Karena ini soal standar dan kepercayaan sih Mas. Kalibrasi itu seperti menyetel gitar sebelum konser. Kayak kalau tidak di setel nadanya false, kalau UT tidak dikalibrasi bisa saja cacat berbahaya tidak ketahuan gitu. Terus atau komponen yang bagus malah kita buang, rugi nanti kita bisa rugi 2 kali. Iya, betul bisa rugi 2 kali, kalau nilainya sudah akurat, sekarang kan gantungannya ke orang nih, ke orangnya, ya kan? Selain sertifikat, apa kunci kesuksesan lah seorang inspektor UT itu apa? Jadi tuh gini nih Mas, ini lanjut dari yang tadi lah ya. Kayak itu tuh berdasarkan insting dan pengalaman. Sertifikat itu seperti SIM membuktikan Anda bisa nyetir gitu. Tapi untuk tahu kapan harus rem, ngegas atau waspada di tikungan tajam butuh jam terbang. Nah di UT 2 cacat bisa terlihat mirip tapi hanya berpengalaman yang bisa bedakan mana yang berbahaya. Oke. Bagaimana sih cara membedain gangguan, cacat serius di layar tuh kayak gimana? Maksudnya bedain apa ya? Sinyalnya mungkin. Sinyalnya tuh dari mana? Jadi saya coba jawab ya Mas. Jadi ada tandanya di mana kalau cacat serius yang udah dideteksi sama UT ini, itu konsisten. Jadi kelihatan tuh ada polanya. Oke. Jadi
kayak ibaratnya kayak musik aja, itu dia punya alur semuanya. Kalau retakan tuh bakal munculin di layarnya tuh garisnya tuh tajam. Oh. Sedangkan kalau misalnya sebutannya kalau di YouTube itu hash atau crash, itu kayak noise aja. Oke. Kayak noise di radio. Itu polanya acak, nggak beraturan, kayak frekuensi nggak dapat lah, rusak itu. Ya, oh jadi kayak ada yang lebih dikit gitu ya. Oke. Nggak ada polanya lebar kayak gitu. Dari semua pola cacat tuh mana yang paling ditakutin gitu? Mungkin Mas Dapin bisa jawab nih. Oke. Nah, dari semua tuh yang paling ditakuti itu retak. Itu kayak musuh nomor 1 lah. Tidak ada toleransi untuk retak sekecil apapun. Lalu kayak incomplete fusion itu juga sangat berbahaya karena sifatnya yang bisa berkembang menjadi retak gitu. Oke. Tapi kan nggak semua cacat gitu ya bisa ditolak. Ada yang bisa diterima dengan syarat tertentu. Iya kan? Oke. Kenapa standarnya pakai hitungan total panjang dalam 2 inci bukan zero defect? Kenapa tuh? Mas Barimbing mungkin? Karena itu ada mereka lagi Mas, kalau kata orang itu ada filosofinya. Oke. Itu fit for purpose. Oke. Atau layak pakai. Ibarat kayak beri mobil aja. Baret halus tuh, itu tuh ya masih bisa dipakai. Jadi kayak nggak terlalu ganggu, cuma paling ganggu estetikanya doang. Tapi kalau baretnya panjang terus dalam sampai ngerubah bentuknya, bentuk body mobilnya itu estetikanya sendiri, itu baru bahaya. Ini standar ini realistis saja supaya memperhitungkan keamanan di platnya itu sama biaya produksi juga. Kenapa dibuatnya tuh gitu? Karena mikirin yang itu juga. Oke. Kita juga punya teknik lain kan, seperti kayak radiografi. Kapan ultrasonik tuh unggul gitu, Mas Dapin? Kayak mungkin bisa saya jawab ya. Yuti itu jago mendeteksi cacat yang sembunyi gitu dan sejajar dengan permukaan seperti retak. Radiografi untuk cacat seperti ini ibarat mencoba melihat sisi tipis sebuah koin gitu, hampir mustahil. Sedangkan Yuti dengan probe sudut bisa mengarahkan ke senternya, sudut yang tepat untuk menemukannya gitu. Oke. Terakhir nih mungkin Mas Barimi bisa jawab ya. Boleh. Harusnya nggak Mas? Semoga. Terakhir, kemana arah perkembangan Yuti ke depannya? Kalau masalah perkembangan mungkin sekarang yang jadi masalah tuh kan hasil dari UT ini kan masih ibaratnya hitam putih lah. Kalau untuk masalah perkembangan kedepannya mungkin dari hasil UT ini itu bisa kayak hasil USG 4D. Jadi kelihatan detail-detailnya tuh kayak gimana, nggak cuman warna cuma hitam putih doang. Jadi biar selain mudah dibaca, itu nanti ada recordnya, terus juga bisa lebih cepat juga. Ini sih yang mungkin bisa jadi masa depan Yuti supaya teknik pengecekan las untuk kapal ini juga jadi lebih nyaman, lebih aman. Berarti bisa dibilang sempurna juga ya dia? Iya. Hampir bisa dibilang gitu lah. Oke, jadi Yuti adalah alat yang menjadi proper lah buat di masa depan maritiman ini ya. Oke, mungkin segitu aja podcast dari kita bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.